Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Novalzen, NPM 21030111063. Mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Program studi Ekonomi Syariah B semester 1. Dosen pengampu Bu Hermanita. Baik, di sini saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah diberikan oleh Bu Hermanita. Yaitu yang pertama, bab 1, kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hal ini disebabkan beberapa faktor. Atau sebelum Perang Dunia Kedua, sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan atau para penjajah, merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan, bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan. Para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. Keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Pentingnya mempelajari pembangunan. Menurut Preston atau Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, bantuan luar negeri, dan perencanaan modal. Merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga atau NSB, termasuk Indonesia, yang dimulai tahun 1969. Atau Repelita 1. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi menarik perhatian sejak zaman merkantilisme klasik, Karl Marx and Keynes. Adam Smith. Setelah Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Meningkatnya perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Perhatian ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju untuk membantu negara sedang berkembang dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Karakteristik umum negara yang sedang berkembang berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Negara-negara di dunia dibedakan 2 kelompok besar, yaitu negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sedang berkembang. Karakteristik NSB: tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, tingginya tingkat perkembangan pengangguran semu, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer, kekuasaan, ketergantungan dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup, kemakmuran, atau income per kapita dalam jangka panjang. Dr. Andi Subandi, halaman 9. Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi Meyer atau Kuncoro 1997 adalah suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Proses pembangunan mengendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan atau growth plus change dalam 1. Perubahan struktur ekonomi dan pertanian keindustrian atau jasa. 2. Perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Ketiga, nilai 1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau basic need. Yang kedua, meningkatkan rasa harga diri atau self esteem.
masyarakat sebagai manusia. Yang ketiga, meningkatnya masyarakat untuk memilih. Paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Perencanaan pembangunan dan ekonomi punya banyak tujuan. Menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat. Dari definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian atau suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Dan perbaikan sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, perbaikan bidang organisasi atau institusi, yang kedua, perbaikan bidang regulasi atau formal maupun informal. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP, tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Menciptakan pembangunan yang seimbang di berbagai negara, di berbagai daerah, menciptakan kesempatan kerja semaksimal mungkin dan melindungi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Strategi pembangunan itu didasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian. Baik, yang selanjutnya bab 1 lanjutan 1. Strategi pembangunan ekonomi. Kuncoro tahun 2000. Ada dua macam indikator. Indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto atau gross national product, gross domestic product atau GDP per kapita, purchasing power parity atau PPP, indikator non ekonomi yang terdiri dari Human Development Index atau HDI dan Physical Quality Life Index atau PQLI. Indikator lainnya ya, A. Garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal kelangsungan hidup manusia. Penghasilan yang diterima tidak cukup untuk membeli makanan yang bergizi, bahkan untuk makan sehari-hari tidak menentu. Garis kemiskinan masing-masing dua negara tidak sama. Para ahli ekonomi menetapkan untuk pedesaan yaitu senilai 50 US dollar dan untuk perkotaan 75 US dollar. B. Kebutuhan dasar minimum. 1. Kebutuhan minimum. Untuk pedesaan bila pengeluaran rumah tangga 320 kilo beras, pengeluaran paling miskin di bawah 280 kilo. 2. Kebutuhan minimum untuk perkotaan 480 kilo, pengeluaran paling miskin di bawah 380 kilo. C. Kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan suatu masyarakat atau negara dalam kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi 20% dari GNP, kelompok penduduk dengan pendapatan menengah 40%, dan yang terakhir kelompok penduduk berpendapatan rendah 40%. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan. A. Teori Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu yang pertama masa perburuan, kedua masa beternak, ketiga masa bercocok, keempat masa perdagangan, kelima masa tahap perindustrian. B. Teori Karl Marx dalam bukunya Das Kapital evolusi pembangunan masyarakat menjadi 3, yaitu yang pertama feodalisme. Feodalisme merupakan masyarakat mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Yang kedua kapitalis. Masa kapitalis pengusaha memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi khususnya terhadap buruh. 3. Sosialis. Karl Marx berdasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat pemilik tanah
Dan yang kedua, masyarakat bukan pemilik tanah. Teori pertumbuhan struktural. A. Teori Bocke dualisme sosial. Dua sistem sosial yang berbeda yang berdampingan di mana satu tak bisa menguasai sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat, masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. B. Teori pembangunan Arthur Lewis, dualisme ekonomi, mengasumsikan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi dua, yaitu perekonomian tradisional. Di sini Lewis mengasumsikan di pedesaan dan perekonomian tradisional. Perekonomian modern, ini ada di perkotaan, di mana sektor yang berperan adalah sektor industri. C. Holistic teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan perubahan struktur dengan tingkat pendapatan. Negara dengan income per kapita kurang dari 600 US dollar dikelompokkan negara sedang membangun atau NSB. Negara dengan income per kapita 600 US dollar hingga 3000 US dollar digolongkan negara dalam transisi pembangunan. Baik, yang selanjutnya bab 1 lanjutan 2. Selain dengan yang saya sebutkan tadi dalam bab 1, kita juga dapat mempelajari tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan, penghapusan kemiskinan, dan perkembangannya ketidakmeratakan. Distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang. Menurut Cynthia Taft Morris tahun 1973 ada 8 sebab, yakni pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, inflasi di mana pendapat uang bertambah tidak diikuti secara profesional dengan pertambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi kebanyakan di proyek padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri subsidi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri adalah usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, yang terakhir adalah hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, pangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Kemiskinan menurut Kuncoro pada tahun 2003 mendefinisikan ada 3 penyebab kemiskinan, yakni secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan sekolah, kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, kemudian timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam model ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan indikator. Kemiskinan dan bermacam-macam: tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum, dan tingkat kesejahteraan. Kemudian, apa strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan? Pembangunan pertanian saat ini, sektor pertanian berperan dalam pembangunan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dari pembangunan pertanian telah memberi kontribusi dalam pengurangan kemiskinan terutama di daerah pedesaan. Aspek tersebut antara lain kondisi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, pembangunan pertanian di luar Pulau Jawa dengan pulau transmigrasi, kemudian pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial, kemudian peranan lembaga swadaya masyarakat dalam mendorong golongan miskin secara efektif ketimbang program pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintahan dan meringankan biaya finansial dalam mengimplementasikan program-program pada karya guna mengurangi kemiskinan. Penggunaan ekonomi daerah ditinjau dari aspek ekonomi. Daerah mempunyai pengertian sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat tersebut antara lain segi pendapatan, segi budaya, geografis, dan sebagai daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut dengan daerah homogen. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan sebagainya.
Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah seperti A. Ketimpangan pembangunan sektor industri, B. Kurang meratanya investasi, C. Tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah di perbedaan sumber daya alam, ERB, dan demografis kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok NSB mendeklarasikan ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Pada dasar kepentingan bersama terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perkembangan anggota tersebut terus bertambah menjadi Laos dan Vietnam yang menjadi dasar pembentukan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi Bangkok adalah negara-negara Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang utama memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan nasional. Mereka bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dalam segala bentuk atau memelihara kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka. Kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. Menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik, contohnya melalui dialog antar dua negara, menarik investasi asing untuk masuk pada ASEAN dan meyakinkan mereka, dan pembangunan dan stabilitasnya. 3 mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi antar sesama anggota ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Bab kedua, aspek sumber. Ada 2 sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu atau nakli dan sumber sain atau akli istijad. Aspek ini sistem perekonomian yang utuh atau terpadu dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual dan sosial, lahir batin, material, spiritual, dari generasi ke generasi dunia akhirat. Sistem ini terdiri dari 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu yang pertama, tata nilai. A. Tata nilai fundamental. Tata nilai yang seharusnya manunggal pada diri manusia selalu tercermin dalam segala aspek kehidupannya. Contohnya nilai takwa di dalam surat Al-Baqarah. B. Tata nilai instrumental. Tata nilai yang seharusnya manunggal pada diri manusia yang khusus berhubungan dengan aktivitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Contohnya menepati janji di surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra ayat 34. 2. Sumber daya ekonomi. A. Sumber daya manusia. Manusia sebagai khalifah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Al-A'nam ayat 165, manusia dengan struktur yang paling sempurna. B. Sumber daya alam. Tanah, air, sinar matahari, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lain dikelola secara efisien dan efektif. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 29. C. Sumber daya lainnya. Baitul Ma'al atau lembaga perbendaharaan negara. Zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga perbankan syariah. 3. Suasana lingkungan hidup yang harmonis, tanda-tanda ukhuwah Islamiyah. Pemerintah yang adil, bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati. Penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif dan edukatif. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. 1. Pembentukan Baitul Ma'al sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. 2. Penarikan ziis dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan membayarnya bagi zakat. 3. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung
kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. 4. Adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi sehingga penyelewangan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. 5. Pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan. 6. Pengaturan yang jelas sistem mewaris. Dan yang ketujuh, pelarangan terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi dengan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank bersistem syariah. Pencipta suasana harmonis dan pembangunan ekonomi Islam. A. Perlunya pemerintahan yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Pengaturan terhadap macam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan tidak boleh seperti perjudian, pelacuran, peramalan, atau perdukunan baik melalui media tradisional maupun modern harus dilarang oleh negara. C. Pengaturan yang keras dan bersifat preventif edukatif terhadap tindak pidana terutama kepada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan terhadap kegiatan hubungan sesama jenis atau homo dan lesbi. Bab ketiga, pandangan ekonomi syariah. Pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Yang pertama, pendapat Plato tentang ekonomi yakni ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan. Kemudian Aristoteles berpendapat bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan mempunyai 3 fungsi sebagai alat tukar, alat pengukur nilai, dan yang terakhir alat penimbun kekayaan untuk. Kemudian menurut Thomas Aquinas bahwa menggunakan uang tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dan menjurus pada kesenjangan sosial. Kemudian adalah pendapatan dan kebijakan ekonomi barat apa saja. Yang pertama, merkantilisme atau perdagangan. Kedua, fisiokrat atau pertanian. Ketiga, klasik atau pasar. Keempat, Keynesian atau pendapat. Dan yang terakhir, neoklasik atau penawaran. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di dunia. 1. Periode tahun 1950 sampai 1957. Sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Kedua, periode tahun 1957 terjadi sengketa Irian Barat. Pada saat itu Indonesia memiliki alasan politis untuk mengambil alih seluruh sarana ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat inilah dimulai sejarah perusahaan di Indonesia. Yang ketiga, periode tahun 1965. Kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI. Sebagai pembangunan belum dapat dilakukan secara terencana. Yang keempat, periode tahun 1969. Berakhirnya G30 SPKI Indonesia mulai merencanakan PJP tahap 1 yang terdiri dari 5 repelita yang diarahkan pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian dan industri. Yang kelima, periode 1994, PJP 2 diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam kita. Secara garis besar kemudian perkembangan ekonomi di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun yang bertema ekonomi. 1. Perang gerilya pada tahun 1945 sampai 1950. 2. Terjadi pembumihangusan prasarana ekonomi Indonesia. Kemudian pembangunan ekonomi nasional tahun 1952 sampai 1959. Lahir perusahaan negara hasil pengambil alihan dari penjajah. Perekonomian kita bertumpu pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan Sumatera. Konsentrasi program pemerintah adalah mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga, ekonomi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini Panglima atau diprioritaskan dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan polisi. Akhirnya pemerintah Orde Baru merupakan kebijaksanaan ekonomi tertutup menjadi terbuka. Kemudian yang keempat, demokrasi ekonomi pada tahun 1966 sampai 1973. Lahirlah
Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kelima, ekonomi bonansa minyak tahun 1973 sampai 1980-an. Mengapa dikatakan? Karena pada periode ini perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar karena kenaikan harga kebutuhan. Keenam, ekonomi pasca bonansa minyak tahun 1980 sampai 1987. Hal ini terjadi keprihatinan yaitu pertumbuhan ekonomi menurut kajian sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Kemudian yang terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Selanjutnya, bab keempat, ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Arti sistem kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari satu atau lebih bagian yang disebut subsistem. Sistem perekonomian suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama kepemilikan faktor, kedua produksi, kelulusan, berkompetisi, dan ketiga peranan pemerintah. Beberapa sistem yang dianut negara. 1. Sistem perekonomian kapitalisme. Ada keleluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor kompetisi individual dalam memenuhi kebutuhan hidup. Saingan dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah hanya pengamat atau pelindung saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. 2. Sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan, kompetisi individual atau dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contoh negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Dan yang ketiga, sistem perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi adalah yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta. Ada yang boleh dikelola oleh negara saja. Persaingan antar individu atau BU dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara berkembang seperti India, Indonesia, dan sebagainya. Baik, sekian ulasan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.